Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Irsad Safero dengan NIM G00231107 dari kelompok A09. Nah, di sini aku mau jelasin tentang anatomi, di mana ini ada bagian rotator cuff dan ekstremitas inferior. Nah, kita mulai nih. Ini disusun oleh saya sendiri. Oke. Lalu apa yang kita pelajari pada hari ini? Kita akan mempelajari tentang rotator cuff, korelasi klinis, dan ekstremitas inferior. Nah, rotator cuff itu apa sih? Rotator cuff itu kelompok kecil otot yang terdiri dari 4 otot yang ada di bahu, yaitu supraspinatus, infraspinatus, teres minor, subscapularis. Nah, otot ini tuh perannya penting untuk menjaga stabilitas dan gerakan bahu. Jadi fungsinya untuk fiksasi bahu. Nah, mereka itu juga membantu pergerakan lengan atas dan menjaga kepala lengan tetap di dalam soket bahu. Strukturnya bisa dilihat sini. Yang paling atas adalah supraspinatus, lalu agak ke bawah itu ada infraspinatus, lalu sebelah kanan itu subscapularis dan teres minor. Nah, gimana hafalinya? Aku punya singkatan gini. Nah, cara hafalnya TISS. T teres minor, I infraspinatus, lalu S yang pertama itu supraspinatus, agar gampang itu supra. Nah, lalu subscapularis. Letaknya di mana? Di bahu. Nah, sekarang inervasinya. Yang pertama itu musculus teres minor, itu diinervasi oleh nervus axillaris. Lalu musculus infraspinatus itu dinervus oleh subscapularis. Tadi salah ngomong ya. Teres minor itu di nervus oleh nervus axillaris. Lalu musculus supraspinatus itu diinervasi oleh nervus suprascapularis. Jadi sama ya, infra dengan supra, nervusnya sama, yaitu nervus suprascapularis. Lalu musculus subscapularis itu diinervasi oleh nervus subscapularis superior dan nervus subscapularis inferior. Nah, lalu ada origo dan insersionya juga nih. Yang pertama itu di musculus teres minor, di origo oleh margo axillaris scapulae, lalu diinsersio oleh tuberculum minus humeri. Nah, ini yang paling beda. Kalau yang lain diinsersio oleh tuberculum minus humeri semua, kecuali teres minor. Teres minor oleh minus humeri. Lalu lanjut ke musculus infraspinatus, itu di origo oleh fossa supraspinata, sedangkan insersionya tadi tuberculum minus humeri. Lalu musculus supraspinatus itu di origo oleh fossa subscapularis, di mana insersionya adalah tuberculum minus humeri. Lalu subscapularis itu di origo oleh fossa infraspinata, yang diinsersio oleh tuberculum minus humeri juga. Nah, aku mau kasih satu korelasi klinis, yaitu di penyakit shoulder tendinitis. Nah, shoulder tendinitis itu apa? Itu peradangan pada tendon-tendon yang terhubung ke kepala humerus atau tulang lengan atas di dalam sendi bahu. Nah, kondisi ini tuh sering terjadi pada salah satu atau beberapa 4 dari tendon yang membentuk rotator cuff. Nah, itu tendon supraspinatus, tendon infraspinatus, tendon teres minor, dan subscapularis. Nah, bisa terjadi ke salah satunya atau mungkin saja lebih.
Nah, ketika terjadi itu salah satu atau lebih tendon itu mengalami peradangan. Nah, peradangan ini itu bisa terjadi karena misalnya overuse, lalu cedera akut, mungkin juga karena umurnya sudah tua ya. Nah, ketika tendon ini meradang itu rasanya bakal nyeri, lalu muncul bengkak dan terbatasnya gerakan bahu. Lalu kita lanjut ke ekstremitas inferior di regio femoris. Nah, di regio femoris ada apa aja? Nah, di regio femoris ini ada muskulus yang bakal menggerakkan kaki kita nih. Misalnya pada saat kita melakukan squat. Nah, pada saat kita melakukan squat itu ada beberapa otot yang bakal kita gunakan. Nah, aku akan jelasin dengan fungsi-fungsinya ya. Nah, yang pertama di muskulus ini psoas major. Nah, muskulus psoas major ini diorigo oleh processus transversus vertebrae lumbales, disci intervertebrae dan corpus vertebrae TX12 sampai LV. Lalu insersinya itu trochanter minor femoris. Diinervasi oleh rami interiores di L1, L2 dan L3. Lalu lanjut ke muskulusnya. Yang kedua yaitu muskulus iliacus. Letaknya di iliaka, di sebelah sini. Musculus iliacus. Nah, musculus iliacus ini diorigo oleh fossa iliaca, lalu diinsersio oleh trochanter minor femoris, lalu diinervasi oleh nervus femoralis di L2 dan E3. Nah, yang ketiga ada M vastus medialis, ini itu diorigo oleh femur di bagian medial linea introchanterica, lalu linea pectenia, lalu labium mediale linea aspera, lalu linea supracondylaris medialis. Nah, lalu insersinya itu ada tendomusculus quadriceps femoris dan tepi medial os patella, yang diinervasi juga oleh nervus femoralis L2, L3 dan L4. Lalu lanjut ke musculus vastus intermedius. Nah, di musculus vastus intermedius ini diorigo oleh femur 2/3 bagian proximal fascias interior dan lateral. Lalu musculus quadriceps femoris dan tepi lateral os patella itu insersionya. Nah, inervasinya diinervasi oleh nervus femoralis di L2, L3 dan L4. Lalu musculus vastus lateralis itu origonya femur bagian lateral linea introchanterica, lalu trochanter major, lateral tuberositas glutea, labium lateralis linea aspera. Lalu diinsersio oleh tendomusculus quadriceps femoris. Nah, inervasinya nervus femoralis L2, L3 dan L4. Lalu lanjut ke musculus rectus femoris. Nah, itu origo oleh CI, lalu kaput refleksi. Nah, insersionya itu tendomusculus quadriceps femoris dan nervus femoralis. Lalu musculus sartorius yang diorigo oleh Sias dan diinsersio oleh fascies medialis tibia, tepat di inferomedial dari tuberositas tibiae.
Nah, nervusnya adalah nervus femoralis L2 L3. Lalu musculus biceps femoris diorigo oleh caput longum tuberoischiadum, lalu caput breve labium lateral lineae aspera, lalu insersionya di capitulum fibulae, dan inervasinya di nervus ischiadicus L5, S1 dan S2. Nah, lalu musculus semitendinosus yaitu yang diorigo oleh tuber ischiadicum dan diinsersio oleh facies medialis os tibia bagian proksimal, dan inervasinya yaitu nervus ischiadicus L5, S1 dan S2. Lalu yang terakhir musculus semimembranosus yang diorigo oleh tuber ischiadicum, diinsersio oleh condylus medialis tibiae, dan inervasinya di nervus ischiadicus L5, S1 dan S2. Nah, itu dia otot yang ada di regio femoris. Terima kasih sudah menonton. Sama-sama. Bye.